Film ini pun ternyata mendapat sambutan luar biasa, apalagi di dalamnya diselipi sejumlah adegan romantis yang menggiurkan penonton. Namun setelah filmnya yang keempat, produksi Baskara Film pun terhenti, dikarenakan produksi film impor begitu mudahnya masuk pedesaan Bali. Film-film nasional maupun film India dan Hong Kong mulai merajalela di Singaraja. Setelah film pertama, kemudian disusul oleh film kedua, di mana tuntutan masyarakat pada waktu itu minta supaya film itu janganlah pendek seperti Karma Pale, hanya durasinya 1,5 jam. Karena mereka itu biasanya nonton drama gong yang sampai hampir pagi, subuh. Terus tekad kami yaitu membuat suatu film baru dengan judul Maya dan Hawa, itu yang durasinya sampai 3 jam. Nah, itu ambisi saya pada waktu itu ya mendapat suatu hambatan juga. Walaupun hambatan itu ya wajar saja, karena seorang ambisi pasti dapat sesuatu ya hambatan, yaitu di mana proses film ini menelan biaya. Kemudian saya mencari yang lebih murah, yang biasanya saya proses di Australia, kemudian coba di Surabaya. Akhirnya di tengah jalan film saya rusak karena prosesnya itu tidak bagus, tidak bisa diterima. Kembali saya ulang lagi film Maya dan Hawa dari nol. Kemudian setelah berlanjut beberapa episode, pemain putri utama menikah. Ya karena kita amatir, jadi tidak bisa ya berbuat banyak kecuali mencari pemain baru. Kemudian mulai dari nol. Maka film itu 1,5 tahun, ya mungkin hampir 2 tahun, saya tidak ingat pas ya, cukup lama, dan menelan suatu inersi. Tapi saya syukur sekali teman-teman itu masih tetap lekat menunggu, terutama karena itu adalah kolosal. Ada seorang teman pemain yang namanya Wayan Sudame, itu yang gundul, itu 1 tahun gundul, dia mau digundul terus, dan dia kalau selesai filmnya baru dia berhenti bergundul. Film berikutnya yang temanya itu agak modern, yaitu Jaya Umbara. Kemudian tidak begitu populer karena temanya kurang menyenangkan barangkali, karena masyarakat penonton masih inginnya itu menonton yang agak tradisional. Kemudian saya bikin produksi yang keempat, yaitu yang berjudul Titah Dewata. Titah Dewata itu mengambil tema kerajaan entah berantah di mana ya. Kemudian ada silumannya, ada percintaan, ada ambil sedikit di sana sini, legenda, akhirnya diterima masyarakat, senang dia. Nah, di sana ada ya lengkap lah, lelucon juga, tidak ketinggalan leluconnya. Ya demikianlah riwayatnya, sehingga tahun 76 di mana film-film baru masuk, itu film impor yang ukurannya 35 mili, kemudian merambah ke desa-desa. Kami juga tidak lagi memproduksi. Kemudian peredaran film Baskara yang kami namakan demikian, itu ya surut. Banyak hal sesungguhnya yang bisa dipelajari dari produksi film Singaraja yang dibuat tahun 1970-an ini. Ngurah Sentanu bahkan mengakui produksi film yang dibuatnya itu diperlukan kesabaran dan kekompakan yang luar biasa. Dua dasar itulah yang merupakan faktor utama dari proses terjadi sebuah film yang bagus. Ngurah Sentanu banyak menceritakan bagaimana dengan pengambilan gambar
yang mempergunakan kamera kecil sejenis handycam. Pengambilan gambar itu pun dilakukannya dengan penuh ragu. Kamera pengambilan gambarnya dikerjakan oleh orang-orang amatir. Namun yang mencengangkan, proses pengisian suara dilakukan di rumah Ngurah Sentanu di Banyumale dan proses selanjutnya dilakukannya di Australia. Proses yaitu setelah kami kirim ke Australia dan itu sudah kembali, terjadi suatu proses editing. Nah, editing ini ya, mempergunakan suatu alat yang khusus untuk editing film, yaitu memotong dan menyambung secara fisik. Jadi film itu dipotong kemudian disambungkan kepada potongan yang diinginkan, kemudian disambung pakai lem. Sudah itu setelah diedit semuanya, kita coba tayangkan, masih nantinya akan ada proses editingnya berikutnya. Sehingga mana harus dipotong, mana harus dibalik scene-nya, adegannya, ditukar dan sebagainya, masih ada proses itu. Dan itu sampai penulisan skrip, sampai sound, sampai editing itu saya sendiri yang mengerjakan, karena memang ide cerita dan seluruhnya itu dari saya, dan kemudian supaya nanti tidak banyak saya menyuruh orang supaya begini begitu, saya rangkum semua. Lagi pula ada teman-teman yang saya berikan tugas juga, namun masih perlu waktu lagi saya memberikan bimbingan. Nah, ini memerlukan suatu energi lagi, sedangkan energi sudah saya coba tangani biar terjadi. Nah, kemudian setelah jadi, sebenarnya ini filmnya film bisu ya, film bisu, namun perlu diisi oleh suara. Kemudian kami kumpulkan teman-teman yang acting itu, yang pemain itu, untuk mengisi suara pada malam hari supaya tidak dapat gangguan suara-suara jalan itu. Namun seperti biasanya ya mungkin kita alami bahwa tidak semua pemain itu bisa mendab ya, bisa mengisi suara. Jadi di sini mendapatkan suatu pengalaman lagi bahwa pengisian suara itu bisa dilakukan oleh orang lain. Ya, di antara kita ada yang demikian seninya sehingga bisa dia menyuarakan 1-2 orang mungkin lebih ya dengan mengolah suara. Nah, ini suatu tantangan baru juga bagi kami. Sehingga film itu ada yang suaranya memang asli dari pemain sendiri, ada yang disuarakan orang lain. Sebagai seorang pencinta film, Ngurah Sentanu bahkan mengatakan alam Bali yang indah, meski sudah bopeng, tetapi dari sisi sinematografi masih lumayan indah, harus dimanfaatkan sebagai modal dasar bagi sinias Bali. Jangan sampai orang luar yang sampai banyak memanfaatkan alam Bali itu. Menurutnya, orang luar hanya memanfaatkan alamnya saja, mereka tentu kurang paham akan jiwa dan hati orang Bali yang lekat dengan alam dan budaya Bali. Menurutnya, jika produksi film di Bali kembali bangkit dan dikemudikan sendiri oleh seniman-seniman yang berdarah Bali, akan memberikan nuansa lain pada perfilman Indonesia. Pulau Bali dengan tari